I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitria dari Prodi PG PAUD. Di sini saya akan mempresentasikan tentang literasi digital yang mencangkup cybersecurity. Langsung saja, penerapan literasi digital dapat membuat masyarakat jauh lebih bijak dalam menggunakan serta mengakses teknologi. Dalam bidang teknologi, khususnya informasi dan komunikasi. Literasi digital berkaitan dengan kemampuan penggunanya, kemampuan untuk menggunakan teknologi dengan sebijak mungkin demi menciptakan interaksi dan komunikasi yang positif. Pengertian literasi digital dikutip dari buku Peran Literasi Digital di Masa Pandemi tahun 2021 karya Devri Soherdi. Literasi digital merupakan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya. Kecakapan pengguna dalam literasi digital mencangkup kemampuan untuk menemukan pengajaran, mengevaluasi, menggunakan, membuat, serta memanfaatkannya dengan bijak, cerdas, cermat, serta tepat sesuai penggunaannya. Lanjut di sini ada definisi dan fungsi manfaat literasi digital. Dilansir dari manfaat literasi digital bagi masyarakat dan sektor pendidikan pada saat pandemi COVID-19 pada tahun 2020, karya Eti Sumiati dan Wijo Narko, literasi digital telah membawa banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat. Manfaat tersebut diantaranya kegiatan mencari dan memahami informasi dapat menambah wawasan, meningkatkan kemampuan individu untuk lebih kritis dalam berpikir serta memahami informasi, menambah penguasaan kosakata individu dari berbagai informasi yang dibaca, dan juga meningkatkan kemampuan verbal individu. Literasi digital dapat meningkatkan daya fokus serta konsentrasi individu, menambah kemampuan individu dalam membaca, merangkai kalimat, serta menulis informasi. Dilanjut di sini tantangan literasi digital. Literasi digital setidaknya memiliki 2 tantangan yang harus dihadapi. Tantangan ini bisa diatasi dengan menerapkan literasi digital dalam setiap penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Berikut penjelasan arus informasi yang banyak. Tantangan paling kuat dan literasi digital adalah yang pertama, arus informasi yang banyak. Artinya, masyarakat selalu banyak menerima informasi di saat yang bersamaan. Dalam hal ini, literasi digital berperan, yakni untuk mencari, menemukan, memilah, serta memahami informasi yang benar dan tepat. Sedangkan yang kedua di sini adalah konten negatif. Konten negatif juga menjadi salah satu tantangan era literasi digital. Contohnya konten pornografi, isu sara, dan lain sebagainya. Kemampuan individu dalam mengakses internet, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, harus dibarengi dengan literasi digital, sehingga individu bisa mengetahui mana konten yang positif dan mana konten yang negatif. Karena saat ini setiap orang sangat bergantung pada teknologi untuk melakukan aktivitas sehari-hari, bisa perorangan, perusahaan, bahkan organisasi pemerintahan. Teknologi dan internet digunakan untuk mengirimkan data, mencari informasi, berkomunikasi dengan orang lain, dan menyimpan data penting di berbagai perangkat. Nah, cybersecurity sangat membantu dalam memastikan semua aktivitas dan data di internet tetap aman dan terlindungi dari segala macam penjahat siber.
Cybersecurity atau keamanan siber adalah upaya yang dilakukan untuk melindungi sistem komputer dari berbagai ancaman atau akses ilegal. Cybersecurity di sini mencangkup alat, kebijakan, dan konsep keamanan yang tidak digunakan untuk melindungi aset dan pengguna organisasi. Keamanan siber dapat mengurangi menetrasi ancaman ke dalam sistem komputer. Pelindungan ini berlaku untuk perangkat komputasi, aplikasi, layanan, dan informasi yang dikirimkan dan disimpan dalam lingkungan jaringan. Keamanan siber mengacu pada praktik keamanan 3 poin penting yang dikenal sebagai CEA-Triad. Ketiga poin tersebut adalah kerahasiaan, integritas, dan penggunaan. Sebagai diuraikan Workentin dan Orgeron dalam buku pengajaran berbasis teknologi digital karya Sandirana Juliana Nendisa. CEA-Triad adalah metode keamanan yang dikembangkan untuk membantu orang memahami berbagai teknologi keamanan informasi dan menjadi konsep kunci cybersecurity. Langsung saja dari yang konsep pertama adalah kerahasiaan. Tujuannya adalah untuk membatasi akses dan hanya untuk orang-orang tertentu. Hal ini penting dilakukan agar tidak terjadi kebocoran data di kemudian hari. Misalnya, hanya orang-orang tertentu yang dapat mengakses laporan keuangan, sementara yang lain itu tidak. Aspek penting dari privacy adalah mengaktifkan autentikasi 2 faktor atau 2FA. Jadi, ketika kamu ingin mengakses akun kamu, harus melalui 2 proses. Pertama, masuk dengan kata sandi kamu. Yang kedua, masuk melalui kode khusus yang dikirim ke perangkat tertentu. Konsep kedua adalah integritas. Dengan kata lain, menyampaikan informasi yang benar, tepat, dan akurat kepada publik. Selain menyimpan informasi, perusahaan harus melindungi data milik pengguna. Jangan sampai bocor ke pihak yang lain yang berkepentingan. Cara untuk mencegah kebocoran data seperti inskripsi, tanda tangan digital, atau otoritas sertifikat atau CA. Dilanjut di sini ada konsep ketiga adalah ketersediaan. Dengan kata lain, jangan biarkan pelanggan kamu kecewa dengan sistem yang kamu atau perusahaan kamu miliki. Misalnya, bisnis kamu didasarkan pada aplikasi keuangan. Akibat permintaan keuangan diblokir dan tidak diproses untuk sementara waktu. Hal ini dapat mendorong pelanggan untuk lebih beralih ke pesaing jenis cybersecurity atau keamanan siber. Lanjut di sini ada network security. Network security atau keamanan jaringan adalah upaya untuk melindungi jaringan internal dengan meningkatkan keamanan jaringan network security. Sangat penting bagi perusahaan yang menggunakan sistem jaringan untuk segala hal. Pengamanan ini dapat melindungi aset bisnis dari ancaman cybercrime dan juga dapat mengelola lalu lintas jaringan dengan lebih efektif. Contohnya network security adalah penggunaan perangkat lunak antivirus dan firewall untuk mendeteksi ancaman malware. Yang selanjutnya ini ada cloud security. Jenis keamanan siber ini mengacu pada upaya untuk melindungi data yang disimpan di cloud. Beberapa hal yang terkait dengan perlindungan ini adalah teknologi, kontrol, dan layanan yang memungkinkan keamanan cloud. Cloud security adalah salah satu aspek penting untuk memastikan keamanan data. Beberapa ancaman cloud security termasuk pencurian data, penyalahgunaan data, dan pembajakan lalu lintas layanan.
Dilanjut di sini ada application security. Application security adalah jenis keamanan jaringan yang digunakan untuk meningkatkan keamanan aplikasi terhadap berbagai ancaman. Aplikasi dapat diakses dari banyak jaringan yang berbeda, memungkinkan serangan siber terjadi. Hal ini membuat aplikasi rentan terhadap ancaman siber, sehingga perlu diterapkan application security. Beberapa cara untuk memastikan proses keamanan bekerja dengan baik dengan autentikasi, otoritasi, dan enkripsi, logging, dan pengujian keamanan aplikasi. Di slide berikutnya ini ada metode ancaman dalam cyber security atau keamanan siber. Untuk dapat menerapkan cyber security, kita perlu mengetahui apa saja metode yang digunakan pada penyerang ini. Beberapa metode yang umum digunakan antara lain adalah malware atau malicious software. Malicious software alias malware adalah salah satu ancaman dunia maya yang paling umum. Malware menyerang perangkat lunak dan merusak sistem komputer pengguna. Faktanya, malware sering menyebar melalui lampiran email atau unduhan dari situs web bahaya. Malware mencakup beberapa jenis, yaitu yang pertama adalah virus, di mana pengertian virus di sini adalah program yang mengandalkan diri yang menempel pada file bersih dan menyebar dengan memasukkan salinan dirinya ke dalam program atau dokumen lainnya. Virus menginfeksi file dengan kode berbahaya. Yang selanjutnya adalah Trojan, di mana definisi Trojan adalah perangkat lunak berbahaya yang menyamar sebagai perangkat lunak yang sah, menyerang, mengelabui pengguna agar mengunduh Trojan ke komputer mereka untuk mengumpulkan data atau menyebabkan kerusakan. Selanjutnya ada ransomware, adalah perangkat lunak berbahaya yang mengunci file dan data pengguna. Malware ini mengancam pemiliknya untuk menghapus file penting dan memilihnya untuk membayar uang tebusan untuk mendapatkan kembali file tersebut. Yang selanjutnya ini ada adware. Adware digunakan untuk mengirimkan malware. Selanjutnya adalah spyware, yaitu program yang diam-diam memantau aktivitas pengguna dan mengumpulkan informasi. Penting, spyware bertujuan untuk mencuri rincian kartu kredit pengguna dan aktivitas vital. Dan ini yang terakhir adalah botnet, adalah jaringan komputer yang telah terinfeksi malware dan penyerang penggunanya untuk melakukan aktivitas online tanpa izin pengguna. Dilanjut di sini di slide berikutnya, injeksi SQL atau Structured Query Language. Injeksi SQL adalah metode ancaman yang digunakan untuk mengontrol dan mencuri informasi sensitif dari pusat data. Penyerang mengeksplorasi perentanan dalam aplikasi berbasis data ini dengan menyuntikkan kode berbahaya ke dalam database melalui pernyataan SQL. Akibatnya, mereka dapat mengakses data pengguna yang sensitif. Yang selanjutnya adalah phishing. Phishing adalah salah satu jenis kejahatan dunia maya yang paling umum. Dalam metode ini, penyerang melakukan penipuan untuk menipu target dengan mencari akun dan data pribadi target. Phishing biasanya dilakukan melalui email yang berpura-pura menjadi perusahaan atau merek yang sah, dan penipuan korban untuk memberikan informasi sensitif. Man in the Middle Attack atau MITM. Serangan MITM merupakan penyadapan atau
penjegatan komunikasi antara dua individu untuk mencari informasi secara diam-diam. MITM sering terjadi ketika pengguna menggunakan akses Wi-Fi tanpa jaminan di area publik. Penyerang dapat mencegat informasi yang dikirim dari perangkat dari jaringan korban. Selanjutnya ini adalah serangan denial of service atau DOS. Dalam serangan ini penyerang mencegah sistem komputer merespon permintaan akses yang sah. Metode mereka adalah membanjiri jaringan dan servis dengan lalu lintas palsu sehingga pengunjung yang sah tidak dapat masuk ke sistem. Cybersecurity, menurut kalian bagaimana cara menggunakan cybersecurity yang sederhana? Dari semua penjelasan dari atas, jelas bahwa cybersecurity merupakan hal yang penting di dunia digital saat ini. Tentunya seiring kamu juga menggunakan dan menikmati dunia digital, keamanan siber juga sangat penting untuk kamu pahami. Dalam kerangka yang luas dan penggunaan keamanan jaringan telah sangat kompleks. Namun secara pribadi, setiap orang yang aktif di dunia digital juga harus melakukan hal ini. Ada beberapa hal yang dapat kamu lakukan untuk melindungi data dan informasi penting di dunia digital dengan cyber protect seperti yang pertama adalah ubah kata sandi atau PIN kamu secara berkala dan jangan pernah membagikan kepada orang lain. Yang kedua adalah jangan pernah membagikan OTP dengan siapapun. Yang ketiga, jika kamu menerima email atau tautan dari sumber yang tidak dikenal, jangan mengklik. Lebih baik untuk menghindari. Yang selanjutnya ini ada jangan menggunakan perangkat lunak bajakan. Selanjutnya berikut adalah beberapa hal yang dapat kamu lakukan untuk menjaga keamanan data dan informasi yang kamu miliki di dunia digital. Cara ini juga dapat melindungi perangkat kamu dari virus atau hal yang lain yang dapat merusak sistem kamu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.